Ini hasil dari curhat banyak orang yang kemudian saya dapatkan jawabannya dari buku. Curhat dari siapa aja? Kalau dari peserta offline banyak. Cuma kalau misalnya dari orang-orang yang pernah jadi peserta secara privat misalnya, imposter syndrome ini terjadinya kayak gini. Saya akan share. Jadi ini adalah jumlah orang yang curhat ke saya secara mendalam tentang pengalaman mereka. Ada yang udah diangkat jadi manajer, ada yang jadi kepala sekolah, dua kepala sekolah, ada yang suaminya naik posisi, kemudian mereka jadi ketua organisasi istri, ada yang direktur-direktur juga, ada yang ketua DPRD. Mereka bilang apa? Mereka merasa nggak layak di posisi mereka. Malah yang ketua DPRD terpilih loh. Dia nggak nyangka bakal menang di daerahnya dia. Dia pokoknya ingin bantu masyarakatnya aja, ngikutin aja pimpinan partai di daerahnya. Ternyata dia yang populer, terus menang. Jadi deh ketua DPRD. Cuma orang-orang ini ngerasa nggak layak di posisi mereka. Mereka ngerasa harusnya bukan saya yang kepilih, harusnya bukan saya yang naik. Saya nggak layak. Dan sepanjang menjabat, kemudian ngerasa mereka tuh imposter, mereka tuh peniru, mereka tuh palsu. Wah, saya ini manajer palsu. Wah, saya direktur yang gagal nih. Jangan sampai orang-orang tahu. Jadi mereka sibuk jaga image, jangan sampai ketahuan aibnya. Padahal itu cuma perasaan mereka aja. Imposter syndrome itu mereka ngerasa nggak layak, mereka nggak ngerasa kompeten di posisi itu. Padahal kenyataannya, ya memang benar mereka belum kompeten. Kata kuncinya di belum. Loh kok bisa? Promosi itu gimana caranya? Misalnya saya mau ngangkat Kak Amal deh. Kak Amal misalnya supervisor, kemudian mau saya angkat nih jadi manajer, megang beberapa supervisor, langsung megang satu bagian tertentu. Kak Amal ini ternyata sebelumnya belum pernah jadi manajer. Jadi begitu beres kuliah, ngelamar jadi staff, naik jadi supervisor, sekarang saya angkat jadi manajer. Saya lihat apa namanya hasil kerjanya. Catatan kerjanya bagus. Sebagai apa? Sebagai staff dan sebagai supervisor. Sebagai manajer dia bagus atau enggak? Mana saya tahu. Tapi dari potensi belajar dan bertumbuhnya, sepertinya bisa nih jadi manajer. Maka saya percaya, saya angkatlah ke Amal jadi manajer. Sudah kompeten belum? Yang jelas belum. Mayoritas orang-orang diangkat ke posisi tertentu bukan karena kompetensinya, tapi karena potensi. Maka kalau teman-teman tiba-tiba dipromosikan, dipercaya dengan amanah, ditambah nih tanggung jawabnya, kan enak tuh dapat tunjangan tambahan, kesejahteraan meningkat. Cuma ngerasa nggak layak kenapa? Duh, saya nggak kompeten. Jadi solusinya gimana? Ya udah sadari dulu kalau memang promosi kinerjanya tuh kayak gitu, nggak berdasarkan kompetensi. Tapi karena apa? Kadang-kadang karena koneksi, kadang-kadang lebih sering karena potensi. Jadi ingat nih, spotlight effect. Spotlight effect ini kita tuh ngerasa kita tuh dapat lampu sorot terus. Kita di panggung terus. Kalau lagi public speaking, ya kita dapat sorotan. Tapi begitu jadi pejabat, jadi orang yang dapat amanah tertentu, kita ngerasa tiap saat orang melihat kita. Karena kita kan mimpin kan. Tapi kenyataannya orang-orang nggak melihat kita sebegitunya. Semua orang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Gak usah khawatir. Jadi ada yang memperhatikan kita, tapi nggak memperhatikan sebegitu detailnya. Yang penting kita perlu sadar kalau kita ngira diri kita kena sorot terus-terusan, tapi orang lain mandang kita ya seperlunya, sebutuhnya. Atasan mandang kita, ngelihat potensi kita, tapi nggak sebegitunya detail memperhatikan kita satu-satunya. Bawahan mereka banyak loh. Bawahan atasan kita tuh banyak loh. Jadi fokus kita adalah imposter syndrome, khawatir kita ketahuan nggak kompeten, itu perasaan yang berlebihan.
Karena kita sedang ngerasa nggak tenang. Karena apa? Kita sadar kita memang belum kompeten. Jadi ya udah, kita harus ngapain? Kita perlu sadar kalau semua orang juga merasa. Sebentar. Kita perlu sadar kalau semua orang juga merasa disorot. Jadi kita juga sadar, oh kita nggak bakal diperhatikan sebegitunya. Saya menyorot diri saya sendiri. Dan kemudian kita ingat kembali, kita dipilih karena potensi. Mungkin ada karena koneksi dan lain-lain ya. Saya anggap teman-teman dipilih karena kinerjanya bagus sebelumnya, maka teman-teman dipilih karena potensi. Maka potensi tadi silakan diubah jadi kompetensi. Fokus teman-teman apa? Fokus aja tumbuh. Buat orang-orang yang ngerasa, misal ke Amal tadi ya, saya lihat potensinya bagus, diangkat jadi manajer. Jelas belum kompeten, maka cepat-cepat latihan. Ubah potensi tadi, penilaian baik dari orang yang mengangkat, berubah jadi apa? Kenyataan. Sibuk aja bertumbuh. Ya, sibuk belajar. Jadi buat teman-teman, pada saat teman-teman sibuk bertumbuh, terbantu dengan apa? Ingat prinsip puzzle juga. Teman-teman tuh setara dengan teman kerja, rekan kerja. Jadi gimana? Ada sosok yang mau saya ceritakan pengalamannya. Namanya Bu Anggela. Bu Anggela ini saya kenal di sebuah komunitas. Sekarang masih kerja di bank, posisinya tinggi. Dari dulu kerja di bank, cuma banknya beda-beda. Kerja di bank apa? Pindah naik posisi, pindah naik posisi, pindah naik posisi. Tiap pindah naik posisi. Berarti begitu pindah dapat posisi baru, udah ahli belum di posisi itu? Belum. HRD yang menerima juga kenapa? Nerimanya karena ada potensi nih, orang ini bertumbuhnya bagus. Kok bisa bertumbuh? Rahasia Bu Anggela tuh gini. Begitu masuk kerja, ketemu bawahan-bawahannya, ngomongnya kurang lebih kayak gini tiap kali pindah kerja. Baik Bapak Ibu, mulai hari ini saya dipercaya memimpin posisi dan divisi titik-titik-titik. Saya belum pernah megang posisi ini. Karena itu yang saya tahu Bapak Ibu semua lebih ahli di bidang Bapak Ibu masing-masing, tugas saya berikutnya adalah menggabungkan kinerja Bapak Ibu dan mengarahkan agar hasilnya sesuai target kita bersama. Maka 2-3 bulan ini saya akan menyiapkan jadwal, saya belajar pada Bapak Ibu semua. Seminggu pertama ke siapa, seminggu kedua ke siapa, seminggu ketiga ke siapa, dan seterusnya. Tiap kali saya selesai belajar ke salah satu di antara Anda, saya akan buat laporan. Anda wajib baca. Misalnya saya belajar ke Bu Aprida, selesainya saya akan buat laporan, Bu Aprida wajib baca laporan saya, perbaiki jika ada yang salah. Karena saya harus paham seluruh keahlian dan kemampuan Bapak Ibu semua. Kalau saya paham, saya bisa buat keputusan yang mempermudah kinerja Anda semua. Saya bisa membuat keputusan yang mempermudah tercapainya target kita semua. Akhirnya gimana? Setelah beberapa bulan, beliau paham tuh kinerja timnya seperti apa. Di titik yang sama, beliau juga belajar gimana ya cara memimpin atau manage untuk posisi tertentu. Dia pelajari ke bawah, dia pelajari ke atas. Efeknya gimana? Setelah adaptasi, dia mulai bisa bikin keputusan, mulai bisa membuat pengarahan. Lancar gak? Enggak. Yang namanya belajar pasti ada ya kepetok sana sini, salah dikit di sini, salah dikit situ. Tapi atasan ataupun ya tadi ya HRD sama perusahaan baru bank barunya Bu Anggela tadi udah ngerti. Jadi kalau misalnya ada gangguan, ada kesalahan segala macam, Bu Anggela lapor dan minta bantuan dibimbing ini, bimbing itu, buku ini, pelatihan itu, dikabulkan dan bertumbuh. Intinya ini, teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman nggak seahli bawahan. Ya memang mereka ahli di bidangnya. Teman-teman nggak usah ngerasa khawatir kalau teman-teman tidak seahli dengan teman-teman sejawat setara. Karena nanti kekuatannya akan beda-beda. Divisi yang dipimpin juga bisa jadi beda. Latar belakang juga beda. Pelajari kekuatan orang, kerjasama. Pelajari kekuatan diri, tambahkan, gunakan untuk
orang-orang di sekitar kita. Jadi enaknya adalah teman-teman jadi nggak takut bertumbuh. Teman-teman merasa layak untuk berada di posisi tersebut, layak untuk bertumbuh juga. Sebagai penutup, dari seluruh list ini, ada satu yang saya tebalkan, manajer. Beliau namanya Pak Asep. Beliau itu satu kantor sama istri saya. Beliau waktu ikutan training di kelas offline, baru naik pangkat jadi manajer. Awalnya orang lapangan, udah berapa tahun. Tapi pas jadi manajer, dia sadar, saya tuh nggak bisa mimpin, Pak. Saya juga nggak tahu rapat tuh harus ngapain. Saya tuh rapat tegang banget. Ngasih arahan takut-takut. Saya juga nggak tahu manajer juga harus ngapain. Tapi ya udah, tahu-tahu dapat promosi, tahu-tahu SK udah turun, ya harus mimpin. Mau saya tolak, atasan saya marah. Harus diterima. Ya udah deh, daripada dimarahin, saya terima. Curhatnya kayak gitu. Pak Asep lalu melakukan proses kayak gimana? Ya Pak Asep latihan. Latihan kayak gimana? Sebentar. Jadi di kelas akan ada video yang teman-teman tonton tapi nggak pakai suara. Teman-teman perhatikan, dari bahasa tubuhnya kelihatan seberapa nggak yakinnya beliau, merasa nggak layak. Aduh, ya udahlah ikutan training buat public speaking aja. Tapi nggak. Ini pas perkenalan, di hari pertama, yang pertama dihajar adalah mentalnya. Jangan salah, Anda tuh layak tumbuh. Anda merasa layak dulu untuk jadi orang yang bisa memimpin. Dan belajar mimpin, belajar ngomongnya. Yang penting bertumbuh. Karena ya tadi ya, imposter syndrome itu terjadi karena banyak orang ngerasa begitu sampai posisi tertentu harus sudah kompeten. Enggak. Pak Asep ini akhirnya kemudian ngerasa, oh gitu ya. Jadi nggak harus ini ya, nggak harus kompeten dulu ya. Saya naikin kompetensi saya ya. Wah, latihan public speaking yang semangat nih. Terus latihan, udah mulai bisa ketawa tuh. Udah mulai bisa menikmati. Ini tebak-tebakan judul film. Akhirnya belajar melepas emosinya. Belajar untuk berani bergerak dan mengeluarkan ekspresi. Ini nggak pakai ngomong. Nah, berhasil. Kemudian, begitu memperkenalkan diri, dengan slide, tangannya jadi lebih bergerak. Masih takut-takut ada satu tangan di depan dada. Tapi sudah mulai bisa menunjukkan, nama saya Asep, dan bla 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 bla. Dan akhirnya bisa presentasi depan banyak orang. Di depan orang-orang yang kami undang juga. Kawan-kawan, beliau sekarang posisinya antara jajaran di bawahnya direktur, atau di bawahnya, atau balik ke bawahnya direktur lagi. Sorry, sorry. Direktur utama, nah pernah jajaran direksi, atau di bawahnya, balik ke jajaran salah satu direksi lagi, di bawahnya lagi, dan seterusnya. Kenapa beliau bisa sampai posisi tinggi seperti itu? Istri saya udah bertemu dengan beliau 2 bulan lalu kalau nggak salah, kaget. Itu kalau nggak salah alumni kamu kan? Iya, kok bisa gitu? Karena menerima kalau saya tuh layak berhasil, saya memang layak di posisi ini. Saya memang sekarang belum kompeten. Masalahnya apa?
Kan sekarang karena baru, tugas saya adalah begitu dipilih, cari kompetensinya, belajar terus. Di Naratika, bukan satu-satunya pelatihan yang beliau ikuti. Kata istrinya, istri saya ketemu dengan istri beliau, segala pelatihan diikuti, buku-buku dibaca, kerjanya juga totalitas. Maksudnya, eh, kalau misalnya ngerjain sesuatu, nggak cuma standar, coba yuk, kerja ekstranya gimana? Mau ada pertemuan, mau ngusulin restoran, nggak cuma ngusulin, datang dulu ke restorannya, kita cek suasananya gimana, kalau oke, baru kita usulkan. Jadi sampai seperti itu, bahkan untuk milih restoran, sebegitu totalitasnya. Kawan-kawan, begitu imposter syndrome ini udah bisa teman-teman hapus, teman-teman bisa masuk posisi apapun dengan perasaan pede, bertumbuh dengan enak, dan kemudian bisa menjalankan peran dengan maksimal. Dimulai dari satu. Teman-teman layak di posisi tersebut. Bukan karena kompetensinya, tapi karena potensinya. Mari ubah potensi itu menjadi realita dengan belajar, bertumbuh, berlatih, salah-salah di sepanjang jalan. Itu adalah proses belajarnya. Saya doakan teman-teman bisa memuncak entah di posisi apapun, entah di pekerjaan, keluarga, lingkungan, masyarakat, dengan cara apa? Membuang imposter syndrome. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.